Apakah orang-orang percaya pasti memperoleh keselamatan? Apakah seseorang yang dinyatakan sudah bertobat tidak mungkin berbuat dosa lagi? Apakah seseorang yang sudah bertobat mendapat jaminan masuk surga? Apakah sekali selamat tetap selamat? Apakah ada syaratnya? Ada pandangan yang mengatakan bahwa sekali selamat tetap selamat. Pandangan ini dipertegas dengan tafsiran ayat berikut. Bahwa Elohim sendirilah yang menentukan seseorang selamat atau tidaknya, bahkan sebelum kita ada. Tetapi ada pandangan berikutnya yang menyatakan, walaupun seseorang dinyatakan memperoleh keselamatan, bukan berarti keselamatan tersebut abadi. Tetapi bisa hilang. Pandangan tersebut dikuatkan dengan ayat berikut. Yang menyatakan bahwa setiap orang yang dinyatakan selamat, tetap harus menjaganya. Artinya keselamatan tersebut tidak otomatis ada sampai akhir hayat. Dua pandangan ini bila kita pelajari sungguh-sungguh sebenarnya mirip. Walaupun tampak dari luar bertentangan satu sama lain. Karena mempunyai akar doktrin yang sama. Yang berasal dari pengajaran Martin Luther dan John Calvin. Kalimat sekali selamat tetap selamat sebenarnya tidaklah tertulis di Alkitab secara eksplisit. Tetapi merupakan tafsiran dari ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Kepada siapakah kata kamu ditujukan oleh Rasul Paulus? Jemaat, atau orang-orang percaya di Korintus? Adakah Rasul Paulus menyatakan bahwa mereka pasti selamat? Walaupun setelah berbuat dosa, karena mereka sudah memperoleh keselamatan, pastilah pada akhirnya mereka akan bertobat dan memperoleh keselamatan. Adakah Rasul Paulus menyatakan demikian? Tidak ada. Justru Rasul Paulus menjelaskan, walaupun mereka adalah orang-orang percaya, jikalau mereka terus melakukan dosa, pada akhirnya mereka tidak akan mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan tidaklah ditentukan di awal, tetapi di akhir. Bila memang Rasul Paulus menyatakan jaminan keselamatan, mengapa ia tidak mengatakan, atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Elohim? Walaupun kamu sebagai orang-orang percaya adalah orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu, akan tetapi karena kamu sudah menerima jaminan keselamatan, maka pada akhirnya kamu akan sadar dan kembali ke jalan yang benar. Tidak ada kata-kata demikian. Justru Rasul Paulus menekankan janganlah sesat, atau mau disesatkan, atas pengajaran-pengajaran mengenai keselamatan yang tidak berasal dari firman Elohim. Ayat ini juga sering dipakai untuk menjelaskan jaminan keselamatan. Keselamatan bukan karena perbuatan, tetapi pilihan Elohim sendiri. Dipilih dari sekian banyak manusia, karena Elohimlah yang telah memilih kita. Sekali lagi bukan karena perbuatan. Terlihat ayat yang menyenangkan dan menenangkan orang-orang percaya sebagai jaminan keselamatan. Walaupun terlihat tidak adil. Mengapa Elohim menjatuhkan pilihan kepada sebagian orang, tetapi tidak dengan yang lain? Bukankah itu artinya ada orang-orang yang sudah ditentukan masuk ke dalam kerajaan sorga? Tetapi juga ada orang-orang yang memang dari awalnya sudah ditentukan masuk neraka. Sekali lagi bukan karena perbuatan. Karena pilihan Elohim sendiri. Apakah memang demikian? Ini adalah doktrin mengenai keselamatan yang sudah ada ratusan tahun yang lalu. Tetapi kami di Torah 30 menit tidaklah sependapat. Mengapa? Kepada siapakah ayat ini ditujukan sebenarnya? Bangsa Yahudi. Agar mereka menjadi garam dan terang di tengah-tengah orang-orang non-Yahudi. Jadi orang-orang pilihan hanya dari bangsa Yahudi? Sekali selamat tetap selamat hanya untuk bangsa Yahudi? Tentu saja tidak. Di dalam mengambil suatu pengertian tidak bisa hanya mengutip satu ayat, tanpa tahu konteks ayat itu ditujukan. Bangsa Yahudi sebelum mengenal Yehusha Kristus menganut agama Yahudi. Pelaku Taurat tidaklah beragama Yahudi. Karena pada hakikatnya, agama Yahudi menjalankan tradisi nenek moyang mereka dengan menambah-nambahkan sendiri apa yang tertulis di Taurat. Bila kita baca 1 Petrus, jelas sekali Rasul Petrus sedang menjelaskan.
Agar bangsa Yahudi yang sudah mengenal Yehusha Kristus, yang telah mengajarkan Taurat yang benar, tidak seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat, tidak kembali berbuat dosa. Walaupun mereka sekarang sudah mengakui bahwa Yehusha adalah juru selamat yang diutus oleh Yahuwa Bapa, tetapi tetap harus hidup dalam kebenaran. Rasul Petrus tidaklah sedang menjelaskan jaminan keselamatan setelah mereka bertobat, tetapi cara hidup yang benar sesuai dengan Taurat. Karena memang keselamatan tidaklah ditentukan di awal, tetapi di akhir kehidupan orang-orang percaya. Siapakah yang menentukan keselamatan seseorang? Apakah orang-orang percaya? Yang menyatakan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan yakin bahwa dirinya akan selamat. Mungkinkah para penginjil? Ataukah pemberita firman? Yang dapat menyatakan kepada orang lain bahwa Anda pasti selamat. Bahwa Anda menerima jaminan keselamatan. Adakah rasul yang bisa menyatakan seseorang pasti selamat? Meyakinkan seseorang pasti memperoleh jaminan sampai akhir kehidupannya? Manusiakah yang menentukan? Tentu saja tidak untuk semuanya. Melainkan ditentukan hanya oleh Yehusha Kristus. Keselamatan bukanlah hak manusia, siapapun orangnya. Seberapapun dekatnya dengan Ruach HaKodes. Karena keselamatan adalah hasil akhir. Bukan dikarenakan orang-orang yang menyatakan dirinya pasti selamat. Bukan karena orang-orang yang menjaminkan dan meyakinkan orang-orang bahwa mereka pasti mendapatkan jaminan keselamatan di awal. Karena pada akhirnya Yehusha Kristus sendirilah yang akan menentukan orang-orang pilihannya di akhir zaman. Siapa yang terpilih, akan memperoleh tubuh kemuliaan dan terangkat untuk bertemu dengan Yehusha. Siapa yang tidak terpilih akan tertinggal. Baiklah orang-orang percaya yang masih hidup, sungguh-sungguh menjalankan kehidupan ini agar sesuai dan seturut kehendak Yahwa Elohim. Agar pada saat sangkakala berbunyi, kita dipilih untuk bertemu dengan Yehusha Kristus. Amin.